Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, bertemu kami channel Arum Misteri. Kali ini kita akan membahas misteri kerajaan gaib di Pulau Mas Indramayu. Raden Arya, wilayah Rodra, dan Ki Tinggil berasal dari wilayah Jawa Tengah dengan mengemban tugas untuk membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk dan mendirikan sebuah kerajaan. Melihat tingkah laku Raden Wiralodra yang membabat hutan itu, seluruh raja jin di wilayah tersebut murka, termasuk Raden Wardinata. Pasalnya mereka merasa tempatnya dirusak oleh Raden Wiralodra dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Akhirnya para raja jin pun memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Raden Arya Wiralodra. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak tertinggal video-video yang terbaru dari kami. Kali ini terdapat legenda kerajaan gaib Pulau Mas Indramayu berasal dari pertarungan Raja Jin Sakti Mandraguna dan Raden Arya Wiralodra. Terdapat banyak sekali kerajaan gaib di Indonesia dengan kisah-kisah dan ciri-ciri khas yang berbeda. Salah satunya kerajaan gaib Pulau Mas. Pulau Mas ini merupakan salah satu tempat terkenal di Indramayu karena berbagai legenda menarik di dalamnya. Kerajaan gaib Pulau Mas ini terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Satigi Sawah, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Di tempat ini terdapat sebuah rawa, namun jika dilihat oleh seseorang yang memiliki indera keenam akan menampakkan sebuah kerajaan yang dibangun dari emas murni. Kerajaan Pulau Mas dipimpin oleh Raja Jin yang sangat sakti yang bernama Raden Wardinata. Ia didampingi oleh Mahapati Jongkara dan Panglima Karasranggi dalam menjalankan perintahnya. Terkenal sangat sakti di antara raja jin lainnya, Raden Wardinata menguasai dua wilayah di alam gaib, yaitu di kawasan bumi dan di bawah laut. Kisah legenda kerajaan gaib Pulau Mas berawal dari kisah seorang Raden Arya Wiralodra yang menggembara ditemani oleh Ki Tinggil. Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil berasal dari wilayah Jawa Tengah dengan mengemban tugas untuk membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk dan mendirikan sebuah kerajaan. Singkat cerita, setelah menemukan letak dari kerajaan yang akan ia bangun, Raden Arya Wiralodra pun langsung membuka lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Wilayah yang dipilih tersebut merupakan sebuah hutan belantara yang sangat angker dan dihuni oleh beberapa penguasa dari alam gaib, salah satunya yaitu Raden Wardinata. Akhirnya para raja jin pun memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Raden Arya Wiralodra. Melihat tingkah laku Raden Wiralodra yang membabat hutan itu, seluruh raja jin di wilayah tersebut murka, termasuk Raden Wardinata. Pasalnya mereka merasa tempatnya dirusak oleh Raden Wiralodra dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Namun usahanya itu sia-sia karena Raden Arya Wiralodra salah satu orang yang sangat sakti, yang pusaka andalannya yaitu Cakra Undaksan. Tentu saja tidak akan mudah untuk dikalahkan. Setelah para pasukan beserta Panglima Jin itu dilumpuhkan, akhirnya para Raja Jin pun langsung turun tangan untuk melawan Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil. Namun usaha itu gagal. Satu persatu Raja Jin pun kalah oleh Raden Arya Wiralodra dan hanya Raja Jin Wardinata yang tersisa. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Di tengah pertarungan yang sangat hebat, Ki Tinggil pun berhasil dikalahkan. Dia tak mampu menandingi kesaktian dari Raja Jin Wardinata. Hingga tinggallah peperangan antara Raden Arya Wiralodra dan Raden Wardinata.
keduanya saling mengadu kesaktian dan kekuatan, hingga pertarungan pun berlangsung selama belasan bulan. Namun setelah beberapa lama, pertarungan pun akhirnya dihentikan oleh Raja Jin lainnya yang bernama Kalancungkring. Pasalnya Raja Jin Kalancungkring takut jika pertarungan tersebut akhirnya melibatkan Kisidum. Kisidum yang merupakan salah satu leluhur dari Raden Wiralondra yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Kisidum memiliki kesaktian yang luar biasa dan mampu menghancurkan alam gaib dengan sekejap. Jika sampai Kisindum terlibat, maka kerajaan jin di sepanjang sungai Cimanuk akan dihancurkan dan pertempuran kedua kekuatan besar pun akan terjadi hingga melibatkan kehancuran dua alam. Dengan demikian, untuk mencegah kehancuran dan menjaga perdamaian di kedua alam tersebut, akhirnya perjanjian damai disepakati. Ki Tinggil dan Raden Arya Wiralondra pun meminta maaf tidak izin terlebih dahulu sebelum membuka lahan. Setelah semuanya sepakat berdamai, keduanya pun saling menghormati dan menjaga wilayah kekuasaannya masing-masing tanpa adanya saling gesekan di antara mereka. Namun Raja Jin Wardinata mempunyai niat baik dengan bermaksud menjalin hubungannya persaudaraan dengan Raden Arya Wiralondra. Akan tetapi niat tersebut disambut baik oleh Raden Arya Wiralondra, namun beliau tidak dapat menerima persaudaraan yang tidak seiman. Dengan alasan itu, akhirnya Raja Jin Pulau Mas bersedia untuk mengikuti ajaran dan kepercayaan Raden Arya Wiralondra dengan menjadi jin muslim. Hubungan di antara keduanya pun semakin terjalin baik, sehingga akhirnya mereka bergotong royong membangun sebuah kerajaan. Pembangunan kerajaan tersebut melibatkan tenaga dari jin seluruh Raja Jin Wardanita. Pembangunan tersebut memakan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Setelah kerajaan tersebut jadi, Raden Arya Wiralondra diangkat menjadi pemimpin sekaligus penguasa pertama di wilayah tersebut, sehingga kini wilayah tersebut dinamakan Kabupaten Indramayu. Masyarakat Kerajaan Pulau Mas dan rakyat Raden Arya Wiralondra pun hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Raja Jin dan penghuni Kerajaan Pulau Mas berjanji tidak akan mengganggu dan membantu para masyarakat, khususnya rakyat dan keturunan Raden Wiralondra di berbagai hal, terutama dalam hal ekonomi. Kerajaan Pulau Mas memang menyimpan harta dan menjadi gudang harta karun terbesar, khususnya emas di sekitar wilayah tersebut. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, bantuan tersebut mulai bergeser maknanya. Banyak orang-orang yang menginginkan kekayaan dengan jalan pintas dan mengunjungi kerajaan goib Pulau Mas. Mereka melakukan ritual-ritual khusus demi mencapai tujuan mereka. Namun, kabarnya bantuan tersebut tidak gratis. Para jin penghuni kerajaan Pulau Mas akan membantu dengan syarat orang-orang tersebut bersedia menjadi budak di kerajaan Pulau Mas hingga kiamat. Konon menurut juru kunci bantuan itu bukanlah berasal dari Raja Jin Pulau Mas Wardinata, namun ulah dari para jin penghuni kerajaan Pulau Mas yang berperilaku buruk. Itulah kisah menarik tentang kerajaan goib Pulau Mas hingga pertarungan Raja Jin Sakti dan Raden Arya Wiralondra.